Ya, Pak Laban tahu nggak sejarah LAI? Masuk lagi Bang Andi nih. Ya, Pak Laban tahu nggak sejarah LAI seperti apa? Gitu ya. Bagaimana kemandirian LAI dalam menerjemah? Terakhir di tahun 2023 itu, dia menerjemah mandiri loh, nggak ada yang ganggu. Mestinya Anwar Chen, Edwin Paskalis itu berhentilah membodohi orang gitu. Kenapa saya bilang membodohi orang? Karena dia menerjemah tidak berdasarkan teks, original teks yang ada di Bible mereka gitu loh Pak Laban. Itu intinya. Yang jelas adalah akar kata Allah di dalam original teks Bible Anda itu nggak ada. Nah kalau mau jujur menerjemah, mestinya harus berdasarkan original teks Bible, Hebrew dan Yunani. Setelah dicek nggak ada gitu loh. Nah kalau nggak ada, berarti dari mana memakai kata Allah ini, di mana ngambilnya? Mestinya mikir di situ gitu loh. Nah alhamdulillah sekarang udah banyak teman-teman kita Kristen, terutamanya Yakob Sulistyo dan kawan-kawan itu akan sudah membuat Alkitab terjemahan sendiri di luar LAI gitu. Kan ada alternatif bang, banyak alternatif kok gitu. Nah kalau diberitahu, ya mestinya terbuka juga dong cakrawala berpikir. Ya benar juga ya, ngapain kita mempergunakan kata Allah itu kalau di original teks kita nggak ada. Itu kan sembahan umat Islam. Itu aja kok bisa dibuka cakrawala berpikir. Kenapa sih nggak mau buka supaya sehat dikit gitu? Nggak, jangan ngeyel lah. Karena sampai kapanpun diskusi kayak gini, kalau masih tetap ngeyel, yang Anda akan menjadi bulan-bulanan gitu. Mohon maaf. Ya sekali lagi saya ulang, di perjanjian baru ada yang namanya Theos. Theos itu bang, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya menjadi Tuhan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris KJV itu menjadi God. Kenapa diterjemahkan di Indonesia ini Theos ke Indonesia menjadi Allah gitu? Dari mana kenanya? Nggak ada. Nggak ada itu, sama sekali nggak. Karena Allah ini nama. Nama, bukan jabatan. Gitu ya. Jadi seperti di perjanjian lama juga, Bereshit bara Elohim. Kenapa Elohim diterjemahkan kata Allah gitu loh? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa mesti harus roh Allah gitu loh? Kenapa nggak roh Yesus? Kenapa nggak mau mandiri itu loh maksudnya? Roh siapa kayak melayang-layang gitu loh? Ini kan penghinaan yang sangat amat sangat menyakiti hati umat Islam. Makanya di Malaysia itu diblok. Karena nggak mungkin roh itu adalah Allah yang melayang-layang pula lagi di atas permukaan air. Ini penghinaan. Penghinaan intelektual bagi yang berpikir, penghinaan kebodohan bagi yang bodoh. Itu loh Pak. Kenapa sih selalu diulang-ulang ini gitu? Kristen Arab sendiri gitu, itu di sana itu menerjemahkannya lurus. Apa itu? Ismu, nama. Gitu. Kalau Anda berdasarkan daripada Alkitabul Muqaddas atau Bible berbahasa Arab. Kenapa sampai di Indonesia dimodifikasi? Huruf besar semua, huruf A-nya saja huruf besar, huruf kecil semua. Jangan ada padamu Allah-Allah lain, ini penghinaan. Mestinya itu loh, dipikir gitu loh. Maksud saya ini adalah, maksud kami semua umat Islam, tolonglah ke Kristen Indonesia ini mempunyai jati diri, biar jelas gitu loh. Pada mulanya adalah Theos atau pada mulanya adalah Firman. Kejadian 1, jangan pakai kata Allah di sana gitu loh. Karena dasar katanya adalah Theos. Kemanapun diuji klinis ahli bahasa seluruh dunia dikumpulkan, LAI akan ngedrop kalau Theos itu diterjemahkan sembarangan gitu loh. Ngedrop dia. Makanya LAI itu selalu tertutup untuk umat Islam. Kami ini untuk diskusi nggak mau karena takut ditelanjangin gitu. Kami selalu meminta kepada LAI, tolonglah buka pintu terima kami untuk dialog. Tapi tertutup, nggak mau. Nah kalau udah tertutup begitu, mestinya anda ini yang mempunyai akal sehat. Sekiranya anda nggak pro LAI, ya minimal di dunia maya seperti ini ya kampanyekan gitu, supaya teman-teman yang lain-lain nggak ngerti apa-apa sadar. Ibu-ibu yang ke gereja nggak pernah yang tahu original teks ngerti, gitu maksudnya. Ini demi untuk apa? Supaya tidak ada senggol sana senggol sini.
Ini ada saudara kita Rudi Simamora. Dengan kata itulah kemarin beliau terseret kemana-mana begitu. Alhamdulillah beliau udah minta maaf. Dengan kata ini loh. Dengan kata ini banyak orang tersandung dengan hukum. Buronan 2 orang, Saifuddin Ibrahim, Paul Jong, si KC, dan lain-lain. Dengan kata ini, coba nggak ada kata ini Anda pergunakan, no problem kan? Gitu loh. Jadi mohon kiranya mari kita memakai akal sehat kita, bukan dengan imani saja. Ya cukup ya Mas Labannya. Ini kalau Anda koreksi lagi argumentasi saya ini keterlaluan Bang. Sekali lagi saya tutup. Original text Bible Anda tidak ada akar kata Allah di sana. LAI memakai itu karena bantuan dari terjemahan bahasa Belanda ke bahasa Melayu waktu Indonesia masih dijajah Belanda, bantuan dari umat Islam. Salah satu Anda boleh nanti ke museum LAI, di sana ada namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Mereka waktu itu membantu karena mereka nggak ngerti teologis. Seiring dengan waktu, istilah-istilah Islam itu dihapus, kata Ka'bah, Assalamualaikum, dan lain-lain. Yang tersisa adalah Alkitab, kata Allah, firman, Nabi, Rasul, dan seterusnya. Itu istilah Islam semua. Roh Kudus juga. Jadi tolonglah bahwa jangan, yang lebih parah lagi adalah Ibu Uti Watimena dan lain-lain mengatakan Al-Quran plagiat, mencontoh. Padahal sebenarnya yang jiplak siapa? Gitu loh. Alkitab bahasa Arab itu duluan adanya Al-Quran. Alkitab bahasa Arab itu 867 Masehi, jauh Al-Quran sudah ada. Siapa yang ciplak? Gitu loh. Al-Quran sudah masuk di Nusantara, baru Bible masuk. Siapa yang ciplak? Gitu loh. Jadi mohonlah, kita ini bukan mau menghakimi, tapi mari kita saling terbuka, memahami satu sama lain agar Indonesia ini terjadi toleransi umat beragama, supaya nggak saling mengganggu. Saya akan pensiun, semua akan pensiun di sini. Kalau Bible diterjemahkan berdasarkan kemandirian dan tidak senggol-menyenggol lagi istilah-istilah dalam Al-Quran. Seperti Hindu menerjemahkan mandiri, siapa yang mau senggol dia? Nggak ada gangguan, orang dia mandiri kok. Buddha dan lain-lain. Nah LAI ini coba sampul ya Alkitab, Paulus ya Rasul, padahal dia apostolos. Apa hubungannya coba? Mana ada kata Rasul di Bible? Nggak ada gitu loh. Buat apa coba? Paulus Yunani, Rasul bahasa Arab, nyambung nggak tuh? Ya kagak. Yang nyambung adalah apostolos Paulus. Itu baru nyambung. Coba cari kata Rasul di Bible, nggak ada akar katanya gitu. Makanya sebelum debat itu, ya minimal standar-standar akar kata atau original text Bible itu dipahami dikit-dikit, agar tidak tidak terbodohi oleh LAI gitu loh. Saya ini Andi Slebes ya, banyak yang dengar di sini. Saya akan bersedia kapanpun dipanggil oleh polisi kalau LAI melaporkan saya. Nah, kita buka-bukaan gitu loh. LAI diem aja 1000 bahasa itu. Anda termasuk korban semua ini. Kenapa Anda nggak mau kritis demi untuk kemajuan Kristen di Indonesia? Kritis dong. Kemajuan itu harus mandiri, bukan kemajuan yang menyenggol-nyenggol akidah orang lain. Itu nggak maju namanya. Itu nyari masalah namanya gitu loh. Nah inilah yang membuat selama ini kita diskusi, kita luruskan. Kami nggak akan bakal tidur 24 jam. Kami harus meluruskan ini semua. Kenapa? Ya tugas kami. Kenapa dalam Islam itu, dalam perintah dalam Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran itu, mencegah kepada yang jahil-jahil, yang mungkar-mungkar itu. Tentu dengan cara apa? Ustaz Ali bisa menjelaskan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita harus menyampaikan secara baik-baik. Ya tolong jangan diganggu dong. Ini kan urusan kami gitu loh. Kadangkala kamu segolongan umat yang mencegah kepada kemungkaran, mengajarkan kepada yang ma'ruf. Kenapa kalau kami berkelompok itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kamilah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung apa itu? Ya insya Allah jannah tempatnya. Itu tugas kami gitu loh. Tapi memang di sana sini kalau dinamika diskusi kadang ada yang terpancing ya. Makanya di akhir sesi kami sering minta maaf.